Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, kita ketemu lagi setelah berapa lama ya? Nggak rekaman ini, sekarang saya sempat ngerekam lagi untuk sharing-sharing ilmu. Dan hari ini, saya mau share tentang apa yang kita sebut dengan andragogi. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar, atau mungkin masih asing ya, andragogi. Tapi kalau orang-orang pendidikan, bagi teman-teman yang latar belakangnya pendidikan, pasti pernah mendengar istilah pedagogi. Pedagogi itu ilmu tentang mendidik. Ilmu tentang mendidik anak-anak tepatnya. Makanya ilmu pedagogi itu sering digunakan untuk mendidik orang-orang yang masih sekolah. TK, SD, SMP, SMA. Pedagogi. Jurusan-jurusan pendidikan yang nantinya keluarannya adalah guru-guru, pasti belajar pedagogi. Begitu seseorang memasuki dunia karir profesional, dia dianggap dewasa. Orang dewasa punya ilmunya sendiri dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu apa yang disebut dengan andragogi. Hari ini kita bahas, terutama ilmu ini paling kepake buat teman-teman yang jadi leader. Kenapa? Karena leader pasti juga punya peran untuk mendidik dan melatih bawahannya atau timnya. Rekan-rekan yang aktif di Learning Center, HR, itu juga bisa dapat manfaat dari ilmu andragogi ini. Pendidikan atau pembelajaran orang dewasa. Nah, jadi kalau pedagogi itu pembelajaran anak-anak, kalau andragogi pembelajaran orang dewasa. Mari kita simak seperti apa. Ini sekilas tentang saya, sama seperti perkenalan sebelumnya. Intinya teman-teman mengenal nama saya Surya Krisnanda. Sehari-hari saya di Surabaya. Buat teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya, saya biasa sering ngopi-ngopi, kita bisa discuss ya tentang berbagai hal mengenai kepemimpinan, pembelajaran, pelatihan. Kita bisa ngopi, bisa ngobrol, kita bisa solusikan bersama berbagai apapun yang teman-teman mungkin perlu diskusikan. Masuk di sini nih. Teman-teman pasti tahu ya, wajah ini, tahu nggak ya? Kalau yang pernah belajar andragogi pasti tahu. Beliau ini Malcolm Knowles. Namanya ada di sini. Saya buka dulu ya annotate-nya biar bisa coret-coret. Nah, ini nih. Nama ini nih, Knowles. Malcolm Knowles. Malcolm Shepard Knowles. Beliau adalah perumus dari pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Jadi dikatakan Bapak Andragogi adalah Malcolm Knowles. Buku-buku beliau, karya-karya beliau banyak bicara soal pembelajaran atau pendidikan orang dewasa. Salah satunya yang menjadi dasar saya di materi hari ini adalah buku beliau The Adult Learner. Ini gambar yang saya tampilkan di sini adalah gambar yang sama dengan bagian di dalam buku ini. Sebelum lebih dalam, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih bedanya pedagogi dengan andragogi ya? Emang apa sih bedanya pembelajaran orang dewasa dengan anak-anak? Titik utamanya di mana? Kan sama-sama mendidik. Kan sama-sama belajar ya. Tapi kita lihat, anak-anak itu, satu, tidak banyak tuntutan. Betul, tidak banyak tuntutan. Kedua, dia ditanggung oleh orang tua misalnya. Jadi dia dalam tanggungan. Sehingga anak-anak itu bisa berpikir sesuatu yang jauh ke depan. Itulah kenapa kalau dalam pedagogi, orang belajar untuk sesuatu yang jauh. Contoh misalnya, di matematika, anak-anak sekolah belajar tentang trigonometri. Kepakainya buat apa? Nggak jelas. Waktu itu. Pas kuliah, baru. Oh, dipakai buat ilmu lain ternyata. Belajar trigonometri itu membantu dalam ilmu fisika, mekanika, dan kawan-kawannya. Baru kepakai di kuliah. Jadi belajarnya mungkin SMA, SMP, tapi baru kepakainya nanti. Belajar matriks dan ruang vektor. Kepakainya apa? Nggak tahu waktu itu. Kepakainya nanti. Pas misalnya
saat dewasa menjalankan program-program komputer yang membutuhkan prinsip matriks dan ruang vektor. Maka dalam pedagogi, belajar sesuatu untuk masa depan yang jauh. Itu pedagogi. Belajar untuk masa depan yang jauh. Karena itu tidak tepat kalau kita mengajukan pertanyaan, kenapa sih anak-anak harus diajarin soal turunan, integral, apa kepakainya? Tidak aplikatif katanya. Anak-anak itu belajar sesuatu di sekolah yang tidak aplikatif. Nggak jelas apa gunanya. Ya memang begitu. Karena hal-hal dasar filosofis banyak ditanam pada anak-anak. Ciri pedagogi begitu. Dan anak-anak kan memang tidak perlu, ya kecuali beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan ya. Anak-anak secara umum tidak perlu harus menyelesaikan permasalahan tentang bisnis. Tidak perlu menyelesaikan permasalahan kehidupan secara serius. Sehingga memang tidak dituntut untuk belajar hal-hal yang aplikatif. Itu. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa sudah banyak tuntutan, banyak yang mesti dia lakukan. Banyak perlu dia selesaikan. Maka orang dewasa perlu belajar hal-hal yang lebih dekat dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Dekat dengan apa yang ada di depan mata, dekat dengan apa yang mesti dia selesaikan. Karena itu pembelajaran orang dewasa sudah tidak bisa terlalu banyak hal-hal yang sifatnya jauh ke depan, ya kan? Hal-hal yang abstrak, tidak jelas. Belajar untuk orang dewasa perlu konkret, jelas. Ini dipakainya buat apa? Ini untuk menyelesaikan masalah saya yang mana? Makanya kalau orang dewasa belajar untuk hari ini, belajar untuk apa yang di depan mata, belajar untuk apa yang dihadapi. Maaf, biasa ngopi. Dan itulah dasar dari ilmu andragogi itu sendiri. So Malcolm Knowles merumuskan andragogi dengan dasar bahwa manusia itu perlu belajar sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan. Makanya dirumuskanlah 6 prinsip pembelajaran orang dewasa ini. Pertama, apa yang disebut dengan learners need to know. Nggak usah bingung dengan istilahnya. Nanti kita bahas lebih praktis. 2, ada yang disebut dengan self-concept of the learner. 3, prior experience of the learner. 4, readiness to learn. Istilah apa lagi ini? 5, orientation to learning. Dan 6, motivation to learn. 6 prinsip ini perlu ada dalam pembelajaran orang dewasa. So, teman-teman kalau menjadi leader dan ingin melatih timnya, mengajari timnya, menumbuhkan timnya, bisa berpegang pada 6 prinsip ini. Teman-teman adalah trainer atau coach atau mentor yang mengembangkan orang dewasa. Pegang 6 prinsip ini. Dengan begitu, pembelajaran akan efektif untuk bisa menghadapi kehidupan hari ini bagi orang dewasa. Gitu, lanjut nggak nih ya? Lanjut. Kita bahas apa sih maksudnya learners need to know, self-concept of the learner, prior experience of the learner, readiness to learn, orientation to learning, motivation to learn. Ini dia. Learners need to know, teman-teman, boleh lihat gambarnya dulu. Timbangan plus minus. Orang dewasa belajar itu perlu tahu apa benefitnya untuk dia kalau belajar dan apa ruginya bagi dia kalau nggak belajar. Jadi orang dewasa sebelum belajar sesuatu dia itu kritis, mikir. Kalau istilahnya Malcolm Knowles itu dalam bukunya, orang dewasa menginvestasikan energi besarnya untuk berpikir apa manfaatnya proses belajar ini buat saya. Sehingga kalau teman-teman mau ngajarin orang dewasa, perlu membantu dia paham apa benefitnya kalau dia belajar, apa kerugiannya kalau dia nggak belajar itu. Diresapi dulu. Saya ambil contoh untuk
dari awal sampai akhir saya biar gampang satu contoh aja ya. Saya ambil contoh pembelajaran untuk sales ya. Saya sering pakai istilah sales, bukan berarti saya jago sales ya, tapi saya cukup tahu dan sales pun adalah hal yang mudah difahami sama teman-teman biasanya. Tiba-tiba seorang sales leader bilang ke timnya, ini kamu belajar hypnoselling. Keren ya, hypnoselling. Katanya hypnoselling itu belajar jualan sambil dihipnotis. Bagus ini, bagus. Oh iya Pak, bagus. Apa bagus ya? Ya kan? Misalnya, ini mohon maaf teman-teman hypnoselling ya. Ini contoh kasus. Saat misalnya leader mengatakan bagus ini, dia tidak menjelaskan, iya bagusnya apa buat timnya. Cuman bilang bagus, kamu ikut. Maka orang dewasa energi belajarnya beda dengan kalau dia diberikan seperti ini. Kamu biasanya ya kan sering ditolak tuh. Kamu udah presentasi baik-baik ya kan, presentasinya udah halus, kamu udah berusaha gali gitu ya. Tapi selalu aja ditolak gitu kan. Kalau kamu belajar hypnoselling ini nanti ini mengurangi angkamu ditolak. Kenapa? Karena kamu akan paham mekanisme pikiran orang yang nolak itu. Sehingga kamu tahu mesti masuk dari mana. Oh ya. Dan itu akan dibawa sama orang tersebut saat proses belajar. Dia akan cari mana ya yang diajarin sama pelatihnya. Yang bisa membantu saya untuk masuk dari titik mana. Yang bisa mengubah penolakan customer-nya jadi penerimaan. Mesti tahu. Jadi, pastikan teman-teman yang ingin melatih orang dewasa, plus minnya, benefit sama kerugiannya, perjelas. Atau bahkan bantu peserta belajarnya untuk menemukan sendiri keuntungan atau benefit dan kerugian kalau tidak ikut bagi dia secara spesifik. Tuh. Pertama, learners need to know. Sekarang yang kedua, self-concept of the learner. Ini menarik. Kalau Malcolm Knowles di bukunya ini mengatakan, di buku yang adult learner saya tunjukin tadi, orang dewasa itu tidak mau menolak untuk dianggap, menolak untuk, begini istilahnya, dia tidak mau atau menolak untuk dianggap bahwa proses belajarnya itu karena paksaan orang dalam hatinya. Artinya orang dewasa tidak mau dianggap tidak punya pendirian sebenarnya. Kan udah dewasa gitu ya. Itu. Tidak nyaman dianggap sebagai orang yang tidak punya pendirian, tidak punya pilihan. Seakan-akan ya tidak punya pilihan, ngikut doang begitu. Makanya pembelajaran akan jadi lebih efektif kalau orang dewasa belajar sesuatu karena keputusannya sendiri. Bukan paksaan dari orang lain. Jadi kita perlu bantu bagaimana supaya orang dewasa yang belajar ini dia memutuskan sendiri belajar apa. Caranya banyak. Bisa kita ajak diskusi, ngobrol, dan dialog, kita buka kesadarannya. Kita bantu dia menentukan pilihan. Atau bahkan, misalnya, kita merasa dia itu harus belajar tentang sesuatu, tapi orangnya nggak nyadar-nyadar, misalnya. Wah, sales ini mestinya belajar tentang komunikasi asertif nih. Tapi dia nggak nyadar-nyadar kalau masalah dia di situ. Tapi kalau kita paksa, kamu harus belajar komunikasi asertif. Nah ini jadi nggak efektif. Karena apa? Melanggar prinsip pembelajaran orang dewasa.
hasilnya nanti akan jauh dari efektif. Walaupun dia tetap belajar, tetap akan dapat manfaat, tapi hasilnya akan jauh dari efektif. Tapi orangnya nggak nyadar kalau dia itu butuhnya komunikasi asertif. Terus gimana? Kemarin diskusi dengan teman saya punya forum Learning Talks namanya, tiap hari Minggu malam. Teman-teman boleh join ya. Itu untuk para praktisi pembelajaran gratis. Ya. Diskusi di sana tentang self-concept of the learner, dapat ide. Kasih aja pilihan. Jadi kalau dia nggak sadar-sadar masalahnya di mana, tapi kita tahu nih sebagai pelatihnya bahwa dia harus belajar komunikasi asertif, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu butuh komunikasi asertif. Kasih aja pilihan. Wes, kamu mau ikut pelatihan A atau ikut pelatihan B? Yang intinya dua-duanya sama sebenarnya, mengarah ke komunikasi asertif. Kasih pilihan, dia milih. Sebenarnya pilihan satunya sama aja. Tapi dia memutuskan mau yang mana. Disitulah dia memenuhi self-concept-nya sebagai orang dewasa. Trik itu bisa digunakan. Self-concept of the learner. Yang kedua. Yang ketiga, prior experience of the learner. Waktu di Learning Talks ngobrolin ini, ya, prior experience of the learner ini adalah bahasan yang paling panjang diskusinya. Coba lihat teman-teman gambar ini. Kotak-kotak warna-warni, tingginya beda-beda. Maksudnya apa? Orang dewasa itu beda dengan anak-anak. Orang dewasa, gini, kalau anak-anak ya, kalau anak-anak itu dianggapnya punya minim pengalaman. Karena dia minim pengalaman, maka setiap anak itu bisa dikatakan mirip-mirip, sama. Tapi orang dewasa penuh dengan pengalaman yang beragam. Karena dia penuh dengan pengalaman yang beragam, maka dia perlu diperlakukan secara berbeda. Kata kuncinya individual. Gimana tuh? Gini loh. Teman-teman punya tim sales 5 orang. Mau diajarin. Maka nggak boleh dianggap sama. Anggaplah teman-teman seperti mengajari satu-satu. Kayak ngajarin privat satu-satu tapi berlima. Bayangkan nih, melatih 5 orang ya tadi. Contoh yang barusan ya. Tim sales 5 orang. 5 orang ini punya latar belakang yang berbeda-beda pasti. Pengalaman berbeda, latar belakang berbeda, selera berbeda, emosi berbeda, pendapat berbeda, semua berbeda. Maka tidak bisa pukul rata. Akan ketemu deh, pas ngajarin ke satu orang, ternyata cara itu tidak nyambung ke orang yang lain. Pas ngajarin orang yang lain bisa, ternyata nggak nyambung buat orang yang lain. Apakah yang nggak nyambung itu salah? Enggak. Yang nggak nyambung itu bodoh? Enggak. Hanya perlu pendekatan berbeda. Di sini loh individualitasnya harus diperhatikan. Di sini kita perlu memandang mereka secara individual. Berarti kalau kita ngajarin ternyata 3 orang nyambung, yang 2 orang nggak nyambung, berarti kita perlu berpikir, oke, yang 2 orang ini mesti saya ajarin pakai cara apa ya? Dirubah caranya. Maka kalau mengajar orang dewasa, jangan subject centered learning. Jangan didasarkan pada materi. Pokok hari ini kita bahasnya materi A. Wes. Ya. Kita boleh nyiapin, oh sekarang kita bahas modul apa. Tapi bukan tidak mungkin saat menemukan kondisi berbeda, ada 2 atau 3 orang yang tidak bisa ngikutin, ada bagian dari modul kita yang perlu dimodifikasi. Itu mungkin. Atau misalnya kita lagi ngobrol, diskusi, kita sudah nyiapin beberapa nasihat. Ternyata kita melihat secara individu orangnya nggak cocok sama nasihat itu. Ya jangan dipaksain nasihatnya. Ini melatih orang dewasa. Mungkin di yang lain nasihat itu cocok, di dia nggak cocok.
dengan memandang peserta belajar, orang dewasa ini secara individu, maka kita perlu siap untuk membawa pendekatan yang beragam. Kita juga perlu siap untuk banyak bahan ilmu yang mungkin perlu dibahas meskipun tidak direncanakan. Itu. Karena setiap pembelajaran di masing-masing bersifat individu. Lalu bagaimana memastikan proses belajar individunya terjadi? Inilah prior experience bekerja. Jadi prior experience adalah pengalaman masa lalu dia, teman-teman. Yang disebut prior experience itu pengalaman masa lalunya dia. Adzan Isya, ya. Apa saja yang sudah dialami oleh seseorang di masa lalu, yang itu membentuk program dalam pikirannya, itulah prior experience. Berarti setiap orang prior experience-nya beda, kan? Cara yang efektif untuk melatih seseorang adalah sesuaikan dengan prior experience masing-masing. Nah, kalau prior experience-nya berbeda, ya otomatis ya, harus siap berbeda satu dengan yang lain. Taruhlah misalnya ada tim sales kita yang apa ya, kalau prior experience itu ada tim sales kita yang ya mohon maaf misal secara pendidikan nggak terlalu tinggi. Untuk memahamkan tentang produk, ya jangan pakai bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu tinggi. Kan yang penting dia paham. Ya nggak? Pakailah bahasa-bahasa yang sederhana. Ya kalau misalnya ke tim sales kita yang pendidikannya cukup tinggi, pakai bahasa-bahasa ilmiah tinggi, rada tinggi, nggak apa-apa lah. Itu contohnya. Jadi dicocokin sama prior experience. Termasuk prior experience itu bahasa yang digunakan. Bahasa-bahasa yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan. Itu dicocokin aja sama istilah yang dia pahami. Tuh. Yang terpenting orangnya paham. Prior experience of the learner. Setiap orang individu. Maka pastikan proses pembelajaran itu terjadi secara individu di masing-masing orang. Readiness to learn. Readiness to learn. Kalau Malcolm Knowles ceritanya di buku ini menggunakan istilah tahapan. Orang ada di tahapan mana, ajari dia tentang tahapan itu. Tapi kalau menggunakan istilah tahapan nanti kecampur sama psikologi perkembangan ya, agak beda bahasannya. Karena ini orang dewasa, khusus untuk pendidikan orang dewasa, saya akan gunakan bahasa yang berbeda. Readiness to learn ini apa yang saat itu dihadapi, yaitu yang diajarin. Nah, itu readiness to learn. Apa yang saat itu diajarin, apa yang saat itu lagi dihadapi, itu yang diajarin. Makanya saya pakai gambar roda gigi. Praktis, praktikal, sesuatu yang bisa langsung dipraktekkan. Misal nih, kalau orang mau naik jabatan jadi supervisor, dilatih tentang kepemimpinan. Ya jangan terlalu banyak dilatih strategic thinking, karena baru supervisor. Kasih strategic thinking sedikit, nggak apa-apa. Tapi lebih banyak fokus diajarkan bagaimana tactical thinking dan bagaimana memimpin hal-hal yang sifatnya teknis, karena dia supervisor. Kenapa diajarin itu? Karena begitu selesai pelatihan, dia masuk kerja lagi, ilmunya bisa langsung dipraktekkan.
Kalau misalnya dia naik jabatan supervisor, terus diajarin terlalu banyak strategic thinking. Oh, arah perusahaan begini, menentukan perusahaan itu nanti begini, arah perubahan ke sana. Itu ilmu yang nanti dia pakai mungkin kalau sudah dia jadi GM misalnya atau jadi VP misalnya gitu kan, itu masih nanti, tapi diajarinnya terlalu banyak sekarang, nggak bisa langsung dipraktekin kan? Itu tidak tepat. Maka ajarkan yang bisa langsung dipakai. Kalau bisa pelatihan selesai hari ini, besok langsung dipakai. Atau kalau pelatihan selesai siang, siang ke sore bisa langsung dipakai gitu. Praktikal. Ya. Makanya kalau misalnya ngajarin, saya ambil contoh sales lagi ya. Kalau ngajarin sales cara jualan misalnya, nggak usah diajarin banyak-banyak. Ya. Besok mau jualan nih misalnya. Atau ntar sore, misalnya janjian sama customer sore. Paginya diajarin sama atasannya. Diajarinnya apa? Hal yang langsung dipakai sorenya. Oke, nanti customermu karakteristiknya gimana? Oh, customer saya ini apa namanya, pejabat. Pejabat eselon sekian. Dia punya kebiasaan koleksi mobil misalnya. Kan mungkin sudah dianalisis dulu ya, dicek dulu profilnya. Orangnya santai. Nggak terlalu birokratis misalnya, orangnya santuy, egaliter dan sebagainya. Oke, pimpinannya langsung ajarin cara ngomongmu begini begini. Oke, nah habis itu ketemu sama customernya langsung coba dipraktekin, kayak gitu loh belajar ya. Nggak usah dikasih ilmu yang masih nanti sekalian sesuatu yang bisa kamu pakai untuk nanti ke depan, nggak usah dulu. Sesuatu yang baru dipakai 6 bulan lagi, ajarkan nanti 6 bulan lagi. Itu readiness to learn ya. Makanya saya sering memberikan tips kepada teman-teman yang mau melatih orang. Ya. Bayangkan kayak ngelatih orang berenang. Orang berenang, kan nggak dikasih semua teori kan. Terus suruh dia berenang, berharap langsung bisa, enggak kan? Tapi gimana? Suruh nyemplung dulu. Terus diajarin ini, gerakin kaki dulu. Terus langsung dipraktekin. Terus diajarin gerakin tangan. Langsung dipraktekin. Diajarin gimana cara ngapung, gerakin kaki. Langsung dipraktekin. Saat itu juga. Pakai cara belajar dan melatih orang seperti itu. That's readiness to learn. Next, orientation to learning. Ini oke. Memang istilahnya Malcolm Knowles ini agak membingungkan ya. Orientation to learning gitu. Jadi memang kita tidak bisa mendasarkan pada judulnya. Tapi teman-teman akan memahami apa yang saya jelaskan kalau memang sudah menggali langsung isi bukunya. Kalau dari gambar di sini sudah jelas ada tulisan problem, ada kunci kan. Problem centered, task centered, bukan subject centered. Yang tadi saya sudah sempat bilang. Belajar sesuatu, orang dewasa itu mesti diajari, dilatih sesuatu yang langsung menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ini nyambung banget ya dengan readiness to learn. Bisa langsung dipakai dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Sehingga cukup ajarkan yang bakal dia pakai. Saya ada ilustrasi ini. Sales lagi. Mau belajar tentang presentation skill. Ilmu presentation skill itu kan luas ya. Luas banget. Banyak banget. Lah belajar itu kan juga terbatas tuh waktunya. Terus presentation skill yang mana yang akan diajarkan? Yang dipakai. Ilustrasinya, ada nih cerita seorang sales. Mas pengen belajar presentation skill. Presentation skill-nya,
Untuk produk apa? Oh, ini produknya produk teknologi, ya kan? Arloji smartwatch. Nah, smartwatch. Terus customer-nya siapa ini? Yang nanti akan dijualin gitu. Customer saya anak muda. Ya, usia-usia sudah lulus kuliah lah, 20-an berarti. Smartwatch anak muda. Terus presentasinya dalam suasana seperti apa? Apakah presentasi di ruang rapat begitu, model ruang rapat, nanti presentasi pakai PowerPoint, atau di aula, ruang pertemuan aula besar, atau presentasinya one on one di kafe? Presentasinya one on one. Oke. Produknya smartwatch kepada anak muda usia 20-an, presentasinya one on one. Pertanyaan saya, pas ngajarin presentation skill, pakai diajarin suara perut dan vokal indah nggak? Kan ada tuh kalau dalam presentation skill kadang-kadang diajarin vokal, oh iu oh gitu kan, terus suara perut oh oh. Perlu nggak sih? Enggak. Kenapa enggak? Enggak kepake. Perlu nggak diajarin bahasa tubuh yang memukau? Enggak. Kenapa? Enggak kepake. Perlu nggak diajarin bagaimana cara bikin desain PowerPoint? Kayaknya juga enggak ya. Terus yang diajarin apa? Ya, gimana menggali kebutuhan. Kepake? Kepake. Kedua, gimana cara mendemokan produk smartwatch-nya di depan orang. Gini loh, mendemokan, kalau misalnya mendemokan ke orang, nunjukin fitur yang ini. Perlu? Perlu. Karena dipakai. Perlu nggak diajarin tentang teknik mengelola tanya jawab supaya solutif dan membuat orang tertarik? Perlu. Kenapa? Begitu presentasi one on one, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal misalnya. Jadi ilmu presentation skill itu luas, ya ajarkan yang tadi itu, yang dipakai. Yang nggak dipakai, nggak usah. Gitu ya. Hal yang sama juga terjadi pada misalnya, leadership. Belajar leadership. Leadership itu kan luas. Yang diajarin yang mana? Yang dipakai. Itulah kenapa tadi supervisor cukup ajarkan yang akan dia pakai sebagai supervisor. Communication skill. Yang mana? Luas. Yang dipakai. Ya. Ajarkan ilmu yang dipakai. Itu orientation to learning. Dan terakhir, motivation to learn. Dalam motivation to learn, Malcolm Knowles menyebutkan manusia itu memang ada dorongan dari luar, gaji misalnya, atau prestasi, penghargaan dari orang. Tapi ternyata kata Malcolm Knowles, di situ juga dituliskan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata orang dewasa itu sebenarnya lebih kuat terdorong dari dalam. Kebahagiaan, satisfaction, kepuasan. Kan? Hanya saja dorongan dari dalam itu terhambat. Misalnya gara-gara orang itu terbiasa tidak bisa memutuskan segalanya sendiri. Gara-gara dia itu punya konsep diri yang lemah. Sehingga apa? Dia internal motivation-nya itu kayak tertutup. Menjadi energi potensial, punya potensi untuk meledak secara positif, tapi tertutup. Maka kita kalau melatih tim kita, cari atau bantu dia menemukan hot button-nya dia. Hot button, istilah populernya kan gitu ya, hot button. Atau motivasi terdalamnya.
hal yang membuat dia semangat dari dalam, hal yang mungkin dia cari. Bagus kalau dia bisa menemukan visi hidupnya. Tapi kalau misalnya belum, masih terlalu kejauhan, nggak usah dipaksa. Yang penting dia bisa menemukan apa yang membuat dia puas dari pekerjaan ini, misalnya. Nah, ini penting. Bantu menemukan internal motivation, sehingga dia nanti akan jauh lebih efektif untuk bisa bergerak sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan itu akan membuat proses belajar yang lainnya pun akan jadi lebih efektif. Itu motivation to learn. 6 prinsip pembelajaran orang dewasa. Kalau saya beri kata kunci ini dari saya ya, bukan dari Malcolm Knowles ya teman-teman. Pertama adalah pastikan benefitnya. Jadi pastikan mereka memahami apa benefitnya buat saya, termasuk juga apa kerugiannya kalau saya tidak belajar ini. Kedua, self-driving. Pastikan dia mengambil keputusan sendiri. Bahkan biarkan dia banyak mengambil keputusan. Kalaulah kita harus mengarahkan, paling tidak beri dia pilihan. Yang ketiga, pandang setiap orang sebagai individu-individu yang berbeda, unik, karena prior experience-nya berbeda, latar belakang pengalamannya berbeda, sehingga perlu kita siapkan diri kita untuk memperlakukan mereka secara berbeda, mentreatment mereka secara berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Praktikal, ajarkan yang bisa langsung dipraktekkan. Yang masih nanti praktekin, ya nanti aja. Beri yang bisa dipraktekkan segera. Kontekstual, berikan yang kepake dan menyelesaikan permasalahan sehari-harinya. Nggak perlu mengajarkan terlalu banyak hal yang pada akhirnya nggak nyambung dengan apa yang dia hadapi. Gitu. Meskipun itu bagus, gitu ya. Meskipun itu biasanya kan kalau presentation skill itu ngajarin bahasa tubuh biasanya, gitu. Contoh yang tadi ya. Ya tapi kalau memang presentation one on one nggak terlalu kepake, ya ngapain diajarin gitu. Bukan nanti, mungkin buat suatu hari nanti lah. Balik lagi ke prinsip praktikal. Ya kalau memang dipakainya masih nanti, ya nanti aja diajarinnya. Dan internal, motivasi internalnya, personal satisfaction, personal happiness-nya, hot button-nya, kita bantu untuk bisa naik ke permukaan. Tuh. Dengan memegang dan memastikan proses belajar memenuhi 6 prinsip pembelajaran orang dewasa ini, maka proses pembelajaran kita, pelatihan kita, pendampingan kita pada orang dewasa akan jadi jauh lebih efektif, terutama untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, membuat orang dewasa bisa mencapai target-targetnya, membuat orang dewasa bisa mencapai kinerja-kinerjanya baik dalam pekerjaan maupun dalam bisnisnya. Ini sekilas tentang andragogi. Tentunya bukan penjelasan yang sempurna karena waktunya sedikit dan saya pribadi pun masih terus belajar tentang andragogi. Moga-moga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu di video berikutnya nanti. Saya Surya Krisnanda, ini nomor WhatsApp saya. Monggo buat kita ngobrol. Ini email saya dan akun Instagram saya. Saya siap berdiskusi untuk kita sama-sama nambah ilmu ke depannya. Saya Surya Krisnanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.